Hello, my students. How are you today? I hope you are in good condition. Welcome back again. Selamat datang kembali di English class with me, Miss Ike. Today, we are going to learn about one of material in grade 8, semester 1. That is capability and willingness. Capability merupakan kemampuan, sedangkan willingness merupakan kemauan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak, diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Anak-anak, mari kita dengarkan dialog berikut ini. Naomi, can you sing? Yes, I can. Do you know how to play a guitar? Yes, I do. Sally, can you buy me a cup of tea? No, I cannot. Jenny, can you clean the whiteboard? No, I will not. Listen and repeat after me. Naomi, can you sing? Naomi, bisakah kamu menyanyi? Yes, I can. Ya, saya bisa. Do you know how to play a guitar? Apakah kamu tahu bagaimana cara bermain sebuah gitar? Yes, I do. Ya. Atau, I can play a guitar. Saya bisa bermain sebuah gitar. Sally, can you buy me a cup of tea? Sally, bisakah kamu membelikan saya sesangkir teh? No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Jenny, will you clean the whiteboard? Jenny, maukah kamu membersihkan papan tulis ini? Sorry, I will not. Maaf, saya. Oke anak-anak, setelah kita mendengarkan dialog di atas, mari kita dengarkan penjelasan dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam dialog di atas. Nah, dalam dialog di atas, menggunakan ungkapan kemampuan dan kemauan. Mari kita bahas satu persatu mengenai ungkapan capability and willingness. Capability merupakan kemauan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemauan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able to, yang artinya dapat atau bisa. Can yang berarti dapat atau bisa dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk tense atau masa sekarang. Di sini ada 3 formula atau pattern dari can, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan tentang kalimat-kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif, to express ability or able to do something, polanya adalah subject plus can plus verb 1. For examples, Sita can sing pop music well. Sita bisa menyanyikan lagu pop dengan baik. Nah, Sita di sini sebagai subjek, can sebagai modalsnya, sedangkan sing sebagai kata kerja bentuk pertama, dan pop music well adalah pelengkapnya. Another examples dari kalimat positifnya, yaitu kita bisa menggunakan seperti ini. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat sebuah pohon. They can play guitars. Mereka bisa memainkan gitar. Atau birds can fly. Burung bisa terbang. Untuk kalimat negatifnya atau untuk menyatakan ketidakmampuan, dapat ditambahkan not setelah modal can. Atau formulanya
subject plus can plus not plus verb 1 and plus complement. For examples, untuk contohnya, Andi cannot run fast. Andi tidak bisa berlari cepat. Andi di sini sebagai subjeknya, sedangkan can sebagai modals. Untuk menyatakan ketidakmampuan, maka setelah modals ditambah dengan not, dan run adalah kata kerja bentuk pertama, dan fast adalah pelengkapnya. Contoh kalimat negatif lainnya bisa berupa a penguin cannot fly. Penguin tidak bisa terbang. Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Nah, itu adalah contoh dari kalimat negatif. Untuk kalimat tanya atau asking someone's ability, polanya adalah can, modalsnya lebih dulu, plus subject, plus verb 1, plus question mark, tanda tanya. For examples, contohnya, can you do this exercise, dear? Can you do this exercise, dear? Bisakah kamu melakukan latihan ini, sayang? Nah, can adalah modalsnya, you adalah subjeknya, sedangkan do adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama, sedangkan this exercise, dear, adalah pelengkapnya, dan tidak lupa adalah question mark-nya, ada tanda tanya di situ. Anak-anak, untuk expressing of asking ability, jika kita mau menanyakan kemampuan kepada seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Can you? Or could you? Are you able to? Are you capable to? Are you capable of? Nah, kalau di situ menggunakan of, maka setelahnya harus menggunakan kata kerja yang ditambah dengan ing. Do you know how to? Do you think you can? Do you know anything about? Do you think you are capable of? Do you have the experience or ability to? Sedangkan ungkapan expressing of stating capability, ungkapan untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan, kita bisa menggunakan ungkapan sebagai berikut. I am able to. I am capable of doing it. I have the able to do it. I would say I am capable of. I am good at. Ditambahkan dengan noun setelah kata at. I have the qualification or ability to. Sedangkan untuk expression of stating incapability, ungkapan untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berikut ini. I don't know anything about. I'm not sure I can or know how to. I am not good at. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tentang kemampuan, menyatakan kemampuan, dan menyatakan ketidakmampuan kita dalam melakukan suatu hal. Nah, sampailah kita kepada willingness. Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will atau would yang mempunyai arti akan, mau, atau sedia.
Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk present tense atau bentuk yang sekarang dan would digunakan untuk bentuk lampaunya. Untuk kalimat positif dengan menggunakan will, polanya adalah atau patternnya adalah subject plus will ataukah would plus verb one. For example, I will do my homework. Aku akan mengerjakan PR-ku. I sebagai subjek, sedangkan will adalah modalsnya. Do merupakan kata kerja bentuk pertama, sedangkan my homework adalah pelengkapnya. Nah, contoh lainnya adalah I will go to the bookstore. Saya atau aku akan pergi ke toko buku. Untuk kalimat negatifnya, patternnya adalah subject plus will atau would plus not plus verb one. For example, he will not go hiking mountain. He di sini menyatakan subjek, will modalsnya, not tidak, go adalah kata kerjanya, sedangkan hiking mountain adalah sebagai pelengkapnya. He will not go hiking mountain artinya adalah dia tidak akan mendaki gunung. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, patternnya adalah will atau would, modalsnya terlebih dahulu, plus subject, plus verb, dan jangan lupa question mark-nya. For example, in dialogue, Ima and Reva. Will Tina go to the party with Andra tonight? No, she will not. Akankah Tina pergi ke party bersama Andra malam ini? Reva menjawabnya tidak. Dia tidak akan atau she won't. Atau contoh kalimat lainnya dengan menggunakan kata will yang merupakan kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bisa kita lihat, I will eat chicken. Saya akan memakan ayam. They will go to school. Mereka akan pergi ke sekolah. He will not play in the morning. Mereka tidak akan bermain di pagi hari. Itu adalah kalimat negatifnya. Angga would not come to your home. Angga tidak akan datang ke rumahmu. Adalah kalimat negatif. Sedangkan will you write on the book? Akankah kamu menulis di buku itu? Would you bring a laptop? Akankah kamu membawa laptop? Itu adalah contoh penggunaan kalimat dengan menggunakan modals will anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti tentang ungkapan capability and willingness, Ibu akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui WA ataukah Google Classroom atau kalian bisa menggunakan lewat grup yang ada di FB. Baiklah anak-anak, sampailah di sini pembelajaran kita yang kedua ini, yaitu tentang ungkapan capability and willingness. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu berikan dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya anak-anak. Thank you very much for your watching and see you later.